Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Indianisa. Oh ya teman-teman, seperti biasa, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat buat video edukasi gizinya. Gak kerasa ya teman-teman, ternyata besok kita udah masuk ke bulan Ramadan, dimana pada bulan ini semua kebaikan kita akan dilipat gandakan. Oh ya teman-teman, kita kan ketika bulan Ramadan ada banyak aktivitas yang hanya ditemui pada bulan ini, seperti sahur, berbuka, ngabuburit, dan masih ada banyak kegiatan lainnya. Kalau lagi puasa ya, jam 7, jam 8 udah lemes banget. Pokoknya 3L, lemah, letih, lesu. Nah, itu mungkin ada kesalahan makan atau minuman kita ketika sahur ataupun istirahat kita yang kurang. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau bahas sebenarnya pola makan dan minum seperti apa sih yang cocok, yang pas ketika kita sahur dan berbuka puasa. Untuk teman-teman yang belum tahu, tonton videonya sampai selesai ya. Pola makan yang harus kita perhatikan yang pertama adalah ketika sahur. Sahur merupakan kegiatan yang tidak boleh dilewatkan ketika menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sebab sumber energi untuk melakukan aktivitas sepanjang puasa bergantung pada apa yang kita konsumsi pada saat sahur. Pola makan yang baik harus mengacu pada isi piringku, di mana terdiri dari makanan pokok, kemudian sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Untuk makanan pokok, lebih dianjurkan dari jenis karbohidrat kompleks. Kenapa karbohidrat kompleks? Jadi karbohidrat kompleks itu teman-teman membuat kenyang kita lebih lama, kemudian menjaga kadar gula darah stabil. Contohnya apa saja sih untuk karbohidrat kompleks itu? Ada nasi, ubi, jagung, singkong, kentang, talas, dan masih ada banyak lainnya dari jenis karbohidrat kompleks. Setelah makanan pokok tadi teman-teman, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah pemilihan buah-buahan. Jadi ketika kita sahur, alangkah lebih baiknya kita pilih buah-buahan dengan kandungan air yang tinggi, seperti semangka, jeruk, air kelapa, dan melon. Hal ini teman-teman berguna untuk menjaga cairan tubuh kita ketika berpuasa. Nah, yang ketiga yaitu memperhatikan dari jenis lauk pauknya. Kita bisa pilih kok, terserah untuk lauk pauknya. Kita bisa pilih dari protein hewani seperti daging sapi, daging ayam, telur, ikan, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk protein nabati kita bisa pilih dari tempe ataupun tahu. Nah, yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk konsumsi sayuran karena sayuran ini memiliki lebih banyak serat yang baik untuk pencernaan dan menghindari dari konstipasi atau sembelit. Itu tadi anjuran makan sesuai isi piringku. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita sahur tidak disarankan makan makanan dengan kadar garam tinggi dan minuman yang bersifat diuretik. Minuman yang bersifat diuretik itu minuman yang merangsang buang air kecil, contohnya dari jenis teh, kopi, dan minuman soda. Minuman yang bersifat diuretik itu teman-teman akan meningkatkan risiko dehidrasi ketika kita puasa dan otak akan mengirimkan sinyal rasa haus. Jadi mungkin ini salah satu faktornya ya, udah baru jam 7, jam 8 udah ngerasa haus. Mungkin teman-teman salah atau kurang tepat dalam memilih makan ataupun minum ketika sahur. Tadi udah bahas pola makan ketika kita sahur, baik itu makanan yang dianjurkan maupun makanan yang harus kita hindari. Nah, ketika berbuka puasa teman-teman, kita juga harus menjaga pola makan kita. Ngerasa nggak sih teman-teman kalau kita berbuka puasa kita itu harus balas dendam karena seharian nggak makan kira-kira 14 jam. Nah, hal tersebut teman-teman itu salah. Jadi tubuh kita nanti jatuhnya akan kaget. Alangkah lebih baiknya kita makan berstep. Kita makan dari minum minuman yang anget dulu, kemudian baru minum ataupun makan yang manis. Makan makanan yang manis sangat dianjurkan ketika kita berbuka puasa ya. Hal ini untuk meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh sehingga metabolisme tubuh dapat kembali normal.
Oh ya teman-teman, jangan lupa buat batasi makanan yang berlemak, contohnya gorengan. Kenapa? Karena lemak itu lebih lama dicerna tubuh. Karena ketika kita berbuka, kita itu butuh energi dengan cepat ya. Untuk menjaga tubuh tetap sehat, tetap bugar, jangan lupa buat olahraga. Nah, olahraganya kita pilih aja olahraga dengan intensitas rendah seperti berjalan, jogging, dan bersepeda. Nah, ini ada dua pertanyaan yang mungkin terlintas di pikiran teman-teman. Yang pertama, apakah mie instan baik dikonsumsi ketika kita sahur? Jadi jawabannya teman-teman, mie instan itu kan dia hanya memenuhi kebutuhan karbohidrat kita. Nah, untuk protein, kemudian vitamin, dan mineral itu sangat rendah. Padahal ketika kita berpuasa, kita butuh itu semua untuk cadangannya. Jadi, boleh atau tidak, sebenarnya tidak direkomendasikan. Tetapi, apabila dalam keadaan yang mendesak, misal teman-teman bangunnya kesiangan atau lagi males sahur, hal ini boleh-boleh saja dan lebih baik daripada tidak makan sahur sama sekali. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh konsumsi minuman isotonik? Jadi minuman isotonik ini teman-teman boleh-boleh saja dikonsumsi, asal jangan setiap hari. Itu tadi, makanan yang dianjurkan maupun dilarang atau dibatasi ketika kita sahur dan berbuka. Oh ya teman-teman, aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan semoga puasanya terhindar dari 3L, lemah, letih, lesu.